Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Menjadi penghuni neraka. Menjadi penghuni neraka adalah sifat sombong. Sebagaimana dalam nubuat Islami, bahaya mereka yang bersifat sombong. Hei, kamu yang ada di sana, dengarkan video motivasi dan nasihat ini. Namun jangan lupa subscribe dulu supaya lebih mantap, supaya kita sama-sama mantap. Sombong merupakan suatu penyakit hati yang mana pengidapnya merasa bangga dan lupa akan ketika ia masih bayi, karena kebanggaannya setelah ia dewasa memandang tinggi atas dirinya sendiri. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hal ini merupakan sebagai suatu penyakit. Sombong hanya bisa disembuhkan berdasarkan kesadaran diri penderitanya sendiri. Karena sombong bertitik berat pada kondisi hati seseorang. Karena itu, ingatlah, jangan pernah engkau bersifat sombong. Karena keberadaan muka bumi ini itu hanyalah sebuah tempat lewat dan sebuah perjalanan kita menuju ke akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37 menyebutkan, dan artinya, janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus. Sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi-tinggi gunung-gunung. Untuk itu dalam hukum Islam mengenai sifat sombong, sebagaimana dalam firman Allah dan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37 tadi, sangat jelas disebutkan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk berjalan di atas muka bumi ini dengan sifat sombong. Ingatkah engkau ketika masih bayi dan ketika terlentang tidur di atas dada seorang ayah? Ayah membisikkan kepadamu, hindarilah sifat sombong wahai anakku, meskipun kadang-kadang hanya dengan kata gelitik. Allah jelas melarang, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala
melarang, dan itulah yang dinubuatkan setiap orang-orang tua. Allah jelas melarang untuk manusia memiliki penyakit hati ini. Dan jika manusia tidak menghindarikannya, maka murka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan diterima sebagai ganjaran orang-orang sombong itu. Sebagaimana pula ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya seberat biji sawi. Dan itu sangatlah jelas jika Allah tidak menyukai sifat sombong, yang artinya sombong itu dilarang keras dan harus dihindari oleh seluruh manusia agar tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah pengantar yang harus kita sampaikan. Karena itu, untuk melengkapi video yang begitu hebat ini, maka tata krama sebagai umat muslim atau umat Islam tentu saja mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hadapilah, sabarlah kau. Janganlah engkau pernah sombong di muka bumi ini, karena kesombongan itu akan merugikan dirimu dan diri orang lain. Demikian pula keluargamu. Hei, kamu yang di sana, dengarkan nasihat motivasi ini agar janganlah engkau sombong. Namun jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan yang sudah terima kasih banyak ya. Jenis-jenis sifat sombong yang menjadikan seseorang bersifat sombong bisa oleh berbagai macam. Sebagai contoh, ia memiliki harta, fisik, ilmu pengetahuan, keturunan, bahkan ibadah. Namun ada 3 jenis kesombongan yang perlu untuk diketahui agar kita terhindar daripadanya. Yang pertama adalah sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan keadaan atau penyakit sombong yang paling parah, karena seorang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya ia menolak dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat tinggi hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dalam hatinya tertanam bahwa ia tidak peduli, tidak takut, serta tidak segan untuk melanggar apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelasnya semua itu dilakukan tanpa ada perasaan bersalah atau tidak pernah merasa berdosa sedikit pun. Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 60. Dan yang berikut adalah sombong terhadap Rasulullah. Seseorang yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah merasa bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tidak benar dan tidak sedikit pun peduli atau mau taat pada ajaran beliau, berarti orang tersebut telah memiliki sifat sombong terhadap Rasulullah di dalam hatinya. Padahal sombong terhadap sesama manusia itu adalah jenis penyakit sombong yang paling sering terjadi, yang menganggap remeh orang lain, merasa dirinya adalah yang paling baik, paling bijaksana, paling hebat, paling kaya, paling cantik, dan segalanya yang bersifat paling
paling lainnya. Selalu pula ia membandingkan dirinya dengan orang lain dan menganggap orang lain tersebut paling buruk jika dibandingkan dengan dirinya sendiri. Hei kamu yang ada di sana. Hei kau orang sombong. Biasanya gila hormat dan sangat senang dipuji, bahkan bisa dibilang haus pujian. Mereka selalu membanggakan diri di hadapan orang lain dengan niat ingin pamer agar dipuji dan orang lain pun jadi merasa rendah. Selain itu, orang yang sombong tidak suka menerima teguran, kritik, saran, nasihat, apalagi bantahan. Ia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar dan tidak akan peduli terhadap keadaan atau pendapat orang lain. Makanya, bahaya kesombongan ini adalah sangat-sangat berbahaya dan layaknya sebuah penyakit yang menyerang fisik manusia. Sombong yang merupakan penyakit hati tentu akan memberikan banyak gangguan pada penderitanya. Di antaranya bahaya akibat memiliki sifat sombong adalah sebagai berikut. Sombong antara lain, ia pasti menghancurkan amal solehnya. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya adapun amal-amal yang membinasakan adalah berperilaku kikir, mengikuti hawa nafsu, dan membanggakan diri. Mereka yang memiliki sifat sombong tidak akan pernah memiliki sifat ikhlas yang merupakan dasar daripada setiap perbuatan maupun ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena itu, kesombongan itu dapat membinasakan amal ibadah. Artinya sia-sialah semua perbuatan yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyukai mereka yang sombong menyembah kepadanya, tapi tidak didasari dengan rasa ikhlas yang hanya ingin mencari ridho Allah semata. Karena pada dasarnya seorang yang bersifat sombong berarti ia tidak pernah benar-benar ingin meminta pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pula memiliki niat sungguh-sungguh dalam beribadah. Kasarnya, mereka hanyalah bermain-main. Demikian paparan kita kali ini untuk agar bisa memahami tentang hal itu. Semoga hal ini memperturutkan hawa nafsu orang-orang yang sombong. Hei, Anda yang di sana, dengarkan baik-baik nasihat. Hendaknya engkau jangan sombong ya. Nah, tapi jangan lupa subscribe biar kita makin mantap. Hore! Ha! Orang sombong memperturutkan hawa nafsu. Orang yang sombong akan selalu bertindak sesuai dengan apa yang ia kehendaki tanpa memikirkan atau memperdulikan dengan keadaan sekitarnya. Akibatnya, mereka sering bertindak tanpa berpikir dan hanya mengandalkan hawa nafsu. Mereka akan melakukan apapun yang penting bisa membuat mereka puas dan bangga. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan cenderung berbuat serakah dan mudah dihasut oleh setan dan iblis, sehingga mereka lakukan yang lain hanyalah maksiat semata. Dan ini merupakan hal yang lebih buruk dari syirik. Syirik adalah dosa yang takkan pernah terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang syirik berarti tidak mengakui keesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dikatakan bahwa orang sombong merupakan penyakit yang lebih buruk daripada syirik, tersebut sudah pasti ganjaran orang sombong yang akan diterima lebih berat lagi. Karena itu anakku, ingatlah engkau anak-anakku dan saudara-saudaraku, orang yang memiliki sifat sombong seringkali menyalahkan takdir
atas kejelekan, atas ketidakberuntungan yang mereka dapati. Sementara ketika mereka mendapat berkah, mereka tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga telah ditegaskan bahwa mereka yang memiliki sifat sombong berarti mereka telah jauh dari Allah, sehingga yang akan menemani mereka di akhirat nanti adalah iblis dan bersama-sama menuju neraka jahanam. Akibatnya dari sifat sombong ini sudah pasti dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya wahai anak-anakku, di muka bumi ini Anda berjalan dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan dirinya. Dalam salah satu hadis sahihnya, Rasulullah pun juga berpesan bahwa manusia harusnya bersikap rendah hati. Artinya, jelas sudah jika memiliki sifat sombong, maka kita sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, orang-orang yang tidak taat tentunya wajar jika tidak disukai. Padahal tiada yang paling menyakitkan kecuali benci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan duduknya paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah orang-orang yang berakhlak terbaik di antara kalian. Sedangkan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka ngobrol dan bermulut besar atau sombong. Dan juga dia pasti diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang perlu kita paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hal ini berguna bagi seluruh siapapun, terkhusus anak-anakku dan juga diri pribadi hamba ini. Hindarilah sifat sombong karena paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.